Jadi hari ini kita akan belajar tentang aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Oke, agar semua tahu, tetap ikutin video ini sampai selesai. Pengertian aktiva tetap. Di slide sudah ditulis pengertian aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi, aktiva tetap itu tidak untuk dijual ya teman-teman. Selanjutnya tentang klasifikasi aktiva tetap, digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung, kemudian perbaikan tanah seperti jalan-jalan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Kemudian ada gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Selanjutnya ada peralatan seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan, dan mebel. Kemudian kita masuk ke penentuan harga perolehan aktiva tetap. Prinsip akuntansi, aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Contohnya nih, ada soal sebuah komputer merek Dell dibeli dengan harga 7.500.000, potongan tunainya 10%, biaya yang dikeluarkan untuk install dan pemasangan 250. Jadi harga perolehannya dapat dihitung sebagai berikut. Harga belinya tadi 7.500.000, potongan tunai 10% dari 7.500.000 750 kan. Kemudian dikurang menjadi 6.750.000. Kemudian ditambah dengan biaya install dan pemasangan sebanyak 250.000 dan harga perolehannya kita dapat sebanyak 7 juta. Jadi jurnalnya dapat dicatat, komputer didebit 7 juta dan kas dikredit 7 juta. Seperti itu. Terdapat berbagai cara dalam memperoleh aktiva tetap. Ini di slide ada ditulis 6 cara memperoleh aktiva tetap. Yang pertama itu ada pembelian tunai. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian ada pembelian dengan kredit. Kemudian ada juga pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Dan yang keempat ada pembelian gabungan atau dalam satu paket. Pembelian dalam satu paket ini sering disebut dengan pembelian secara lump sum. Harga paket didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap yang ditentukan dengan harga pasarnya. Kemudian yang kelima, membangun sendiri aktiva. Perusahaan terkadang membangun sendiri aktiva tetapnya, misalnya kayak membangun sendiri kantornya, garasinya, ataupun gudangnya. Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri oleh perusahaan terdiri dari harga material atau bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan biaya lain-lain, meliputi listrik dan depresiasi aktiva tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun. Kemudian ada sumbangan. Aktiva tetap dapat diperoleh dari sumbangan, misalnya sumbangan dari pemerintah atau lembaga lainnya. Meski untuk memperoleh sumbangan tidak ada pengorbanan yang dikeluarkan, akuntansi itu tetap mencatat. Karena kenapa? Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban. Aktiva tetap dari sumbangan didebit dan akun lawannya adalah modal sumbangan. Jadi nilainya adalah sebesar nilai wajar pada sumbangan itu diterima. Jadi nilainya nggak bisa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Seberapa yang didapat, itu juga yang di jurnal.
kita masuk ke depresiasi atau penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disisihkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusutan. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan lagi. Yang ketiga, masa atau umur manfaat aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki masa manfaat terbatas. Keterbatasan tersebut karena berbagai faktor pastinya. Selanjutnya, kita membahas tentang metode penyusutan. Ada 4 metode penyusutan aktiva tetap yang dikenal secara umum. Yang pertama itu metode garis lurus. Yang kedua, metode unit produksi. Yang ketiga, metode saldo menurun. Dan keempat, metode jumlah angka tahun. Jadi kita bahas di sini rumusnya. Metode garis lurus itu menggunakan rumus harga perolehan dikurang taksiran nilai residu dibagi dengan estimasi umur manfaat. Metode unit produksi rumusnya harga perolehan dikurang taksiran nilai sisa dibagi estimasi jam mesin. Dan metode menurun ganda rumusnya 100% dibagi umur ekonomis dikali 2 dikali nilai perolehan dan dibagi dengan nilai buku. Yang keempat, metode jumlah angka tahun rumusnya taksiran umur manfaat dikali dengan taksiran umur manfaat ditambah 1 dan dibagi 2. Kemudian kita bahas tentang pelepasan aktiva tetap atau disposal of planned asset. Aktiva tetap yang tidak bermanfaat lagi dapat dilepaskan dengan 3 cara seperti yang ada di slide. Yang pertama, pembuangan aktiva tetap, kemudian penjualan aktiva tetap, dan ketiga dengan pertukaran aktiva tetap. Pembuangan aktiva tetap itu peralatan yang misalnya tidak dipakai lagi atau yang telah dipakai selama bertahun-tahun atau 10 tahun dan peralatan itu tidak dapat dipakai lagi dan sekarang peralatan itu dibuang sebagai rongsokan. Itu yang disebut dengan pembuangan aktiva tetap. Sedangkan penjualan aktiva tetap itu kita menjual aktiva tetap dengan harga yang sudah dikurangkan dengan penyusutannya. Selanjutnya ada pertukaran aktiva tetap. Ya, aktiva tetap itu ditukar dengan barang lain. Kemudian kita masuk ke deflasi. Di slide sudah tertulis apa itu deflasi. Deflasi adalah berkurangnya harga perolehan atau cost atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi tersedia. Penambangan minyak atau gas bumi, penambangan kayu, dan penambangan batu bara, sulfur, timah, atau perak merupakan contoh pengolahan yang mengakibatkan habisnya sumber daya ini. Sedangkan beban atas pemakaian sumber daya tersebut disebut dengan beban deflasi. Contohnya, tanah yang mengandung sumber alam dibeli dengan harga 6.500.000.
Harga dari tanah itu sendiri setelah pengurasan sumber daya memiliki nilai estimasi 500.000. Cadangan sumber alam diestimasi sebanyak 2 juta ton. Tahun pertama telah dilakukan penambangan sebanyak 100.000 ton. Perhitungannya, beban depresi per ton 6.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 2 juta sama dengan 3 per ton. Beban depresi untuk tahun pertama 100.000 dikali 3 sama dengan 300.000. Jadi kita dapat lihat jurnalnya di slide, sudah ada seperti itu bentuk jurnalnya. Kemudian aktiva tidak berwujud. Pengertian dari aktiva tak berwujud atau intangible asset ini menunjukkan pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang. Artinya, aktiva tidak berwujud milik perusahaan ini tidak ditujukan untuk dijual suatu hari. Seluruh aktiva tidak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan untuk operasional perusahaan. Jadi, aktiva tidak berwujud ini contohnya itu seperti paten, yaitu hak khusus untuk memproduksi dan menjual suatu barang dengan satu spesifikasi tertentu atau lebih. Hak paten itu dikeluarkan oleh pemerintah bagi penemunya dan berlaku selama 17 tahun. Kemudian ada hak cipta, yaitu hak istimewa untuk menerbitkan dan menjual buku, karya seni, atau komposisi musik. Hak ini dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku sampai dengan 50 tahun sampai pengarangnya wafat. Harga perolehan hak cipta meliputi biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan karya tersebut ditambah biaya untuk memperoleh hak ciptanya. Kemudian ada goodwill. Pengertian goodwill yang dipakai dalam dunia usaha yaitu aktiva tak berwujud yang terkait ke suatu perusahaan sebagai hasil dari faktor-faktor yang menguntungkan seperti lokasi yang strategis, keunggulan produk, reputasi perusahaan, dan keahlian manajemen. Umur dari goodwill tidak boleh lebih dari 40 tahun. Karakteristik aktiva tidak berwujud ada di sini, ada 3. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Ya, demikian dari apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan bisa di komentar. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan.